kan menghadap ke Ka'bah. Di Ka'bah kan ada batu tuh, Hajar Aswad. Ya, Bapak tiap hari nunduk, nyembah, sujud, semuanya kan menghadapnya ke sana, Pak. Ya, makanya saya curiga nih, jangan-jangan Tuhannya yang bernama Allah Subhanahu wa taala itu adanya di Ka'bah doang. Ya kan? Makanya tiap hari kamu sembahyang menghadapnya ke sana, gitu loh. Ya, saya nggak bertanya kiblat atau apapun, saya bertanya Tuhannya ada di mana, gitu loh. Ya, kita berdoa kan pasti pikirannya kan ke Tuhan nih. Ya, dan kita percaya kalau Tuhan itu bisa adanya di mana-mana, Pak. Ya, kalau misalnya Bapak cuma menghadapnya ke sana doang seumur hidup Bapak, ya pasti Tuhan Bapak ada di sana. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi begini, Saudara Yohanes Lolan, para nabi itu ketika beribadah, mereka itu menghadap ke bait suci. Apakah kemudian itu berarti bahwa Tuhannya mereka ada di dalam bait suci? Bait suci mereka berapa sih luasnya, berapa sih besarnya? Lalu kemudian apakah kemudian mereka itu ada di dalam situ? Tentu tidak. Ya, meski di dalam kitabnya Bani Israel, misalnya terjemahan tahun 1912 ya, Mazmur 11 nomor 4, bahwa Tuhan itu ada di dalam Ka'bah. Allah itu ada di dalam Ka'bah. Tetapi bukan berarti Tuhan pencipta alam semesta itu ada di dalam Ka'bah. Itu yang perlu saudara pahami. Mudah-mudahan Anda bisa menggunakan akal yang sehat ya untuk memahami apa yang menjadi penjabaran saya. Seluruh nabi, bahkan Yesus sendiri itu ketika sujud menghadap ke objek, Pak. Apa ketika Anda mengatakan Yesus sujud menghadap ke ruang hampa, di sana tidak ada benda? Tentu ada. Tapi apakah kemudian Yesus menyembah kepada benda itu? Tentu tidak. Nah, inilah yang saya katakan. Ketika di dalam kitabnya Bani Israel dikatakan di kitab Raja-Raja, benarkah Allah akan diam bersama manusia di atas bumi? Sesungguhnya Allah, sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit pun tidak dapat memuat Allah, apalagi rumah ini, apalagi bait suci. Mantap. Artinya bahwa umat Islam itu tuntunannya jelas, syariatnya jelas, aturan mainnya baku di dalam menyembah kepada Allah. Kalian tidak. Nyembah sekali seminggu, entah nyembahnya kepada siapa yang ngajarin, kayak mana prosesi ibadahnya, itu nggak ada di dalam pengajaran para nabi yang kalian kemudian lakukan. Kalau kami tuntunannya itu jelas, mulai dari salam, mulai dari takbir, diakhiri dengan salam, itu semua tuntunannya, syariatnya lengkap. Jadi menghadap ke bait Allah itu bukan berarti menyembah bait. Sama ketika kalian masuk ke gereja menghadap ke patungnya Yesus, bukan berarti kalian itu menyembah kepada patung. Satu hal yang ingin saya ajarkan kepada saudara Yohanes Lolan. Kalau kemudian kalian mengatakan kalian tidak menyembah Yesus yang manusia, tetapi menyembah esensi Allah yang ada dalam diri Yesus, tapi faktanya kalian mendudukkan Yesus kepada posisi sebagai Tuhan pencipta alam semesta, kami itu beda. Kami hanya menghadapkan diri ke bait suci, dan kami tidak menganggap bahwa di dalam Ka'bah itu ada Allah. Kalau kalian menghadapkan diri, menghadapkan jiwa kalian kepada manusia bernama Yesus, dan kalian menganggap pada diri Yesus itu ada pencipta alam semesta, inilah yang saya katakan Kristen itu memberhalakan Yesus dengan menganggap Yesus itu di dalam dirinya ada pencipta. Kalau kami tidak, menghadap itu hanya prosesi ibadah, cara-cara beribadah, itu namanya prosesi. Seperti yang dilakukan oleh Yesus, takbir, sujud, mengangkat kedua tangan, maju ke depan, lalu kemudian ruku, lalu kemudian sujud.
lalu beri salam kepada pencipta. Itu prosesi namanya, itu syariat. Dan kalian memang tidak punya itu. Kenapa? Kalian orang Kristen itu sudah dibebaskan dari menyembah Tuhan, sudah dimerdekakan dari aturan-aturan Tuhan. Galatia 5 nomor 1 dan seterusnya. Jadi Anda harus banyak belajar. Negara mantap, mantap.